kalau kamu di kimia, tapi kamu punya skills di bidang lain, kayak komunikasi, kamu tuh bakal bersinar gitu, Mas. Selamat datang di podcast kami, Meramu Rasa. Kali ini kita kedatangan Ahlan. Ahlan ini anak muda yang sangat aktif. Dia bisa dikatakan content creator. Ya lumayan ya, mantap banget nih. Followersnya ada 44 ribuan gitu kan. Terus juga kontennya itu dia bisa menceritakan tentang kimia menjadi hal-hal yang menarik dan mudah dicerna lah ya untuk kita semua, dan akhirnya itu membuat Ahlan nih jadi banyak digandrungi nih dari pemirsa di TikTok gitu. Nah, silakan Ahlan, boleh dong ceritain dong tentang Ahlan yang cukup banyak nih kegiatannya nih. Iya, betul. Oke, sebelumnya kenalin dulu ya Kang ya. Ini aku manggilnya Mas atau Kang atau AA atau siapa nih? Sama aja sih. Sama aja ya, Mas ya. Bisa ini yang penting. Oke, so nama aku Ahlan Novel Mahendra. Aku tuh dari kampus Unpad, program studi kimia. Dan sekarang tuh aku lagi semester akhir kan Mas, kayak gitu. Dan kalau misalkan berbicara kesibukan sendiri, memang aku tuh dari SMA mungkin ya udah juga aktif di kegiatan-kegiatan gitu loh Mas. Kayak aku pas SMA, aku ikut kegiatan di radio, aku juga ikut beberapa kegiatan di dinas pemerintahan gitu loh Mas. Jadi memang udah aktif dari SMA gitu kan. Nah kalau kuliah sekarang, aku kemarin sempat juga ikutan Mas, yang namanya tuh program dari Jawa Barat, namanya tuh Ajudan Gubernur Milenial Jawa Barat. Itu tuh semacam kita program untuk mendampingi Bapak Ridwan Kamil selama seminggu. Jadi kita belajar bagaimana beliau memimpin, bagaimana beliau tuh mengambil keputusan gitu Mas, kayak gitu. Itu yang pertama adalah program Ajudan Gubernur Milenial Jawa Barat. Itu aku terpilih dari kurang lebih 1.400 pendaftar ya, aku juga lupa pasti berapa. Itu aku pilih jadi kurang lebih 42 peserta yang akhirnya keterima gitu kan. Jadi maksudnya memang cukup banyak pesaingnya, bisa dibilang kayak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku juga pernah ikut SWJ Ambassador Mas. Atau kalau kita kenalnya tuh mungkin Smiling West Java Ambassador. Itu tuh sebagai duta pariwisata buat mempromosikan destinasi Jawa Barat. Kita kan tahu nih, Jawa Barat itu kan kaya akan wisata gitu ya, entah itu lautnya, atau mungkin pantainya, atau mungkin desanya pun banyak gitu ya. Jadi kita di sana bertugas untuk mempromosikan mempromosikan wisata tersebut dengan konten Mas, kayak gitu. Nah, sih. Lebih ke sana sih sebenarnya. Oke. Nah, aku selanjutnya pengen dapat nih cerita dari Ahlan gimana sih tuh, ya, selain sejak muda ini udah aktif kegiatan di mana-mana gitu. Nah, tapi ini mundur ke masa kecil lagi. Ceritain dong tentang bagaimana Ahlan nih waktu masih kecil tuh apa sih masa-masa yang paling diingat, masa-masa yang terkenang, masa-masa yang membahagiakan nih masa-masa kecil. Oke. Kalau misalkan berbicara masa kecil ya Mas ya, aku tuh SD ya, itu pintar banget Mas. Ikut calistung. Yes. Ranking 3 besar, nggak pernah absen tuh Mas. Yeah. Itu tuh berkenang, maksudnya sangat memorable buat aku gitu kan, karena memang aku tuh kuliah nggak seperti itu gitu Mas. Jadi aku pas kecil tuh aku punya mungkin sifat yang memang aku juga suka banget, yaitu kayak mungkin belajar atau mungkin lebih dominan daripada anak-anak lainnya gitu kan. Sehingga pada akhirnya aku lebih mikir kayak, kok aku pas kecil pintar banget gitu kan. Kayak aku bisa ranking 1 tadi aku bilang gitu kan. Aku juga pernah ikut lomba segala macam gitu kan. Terus juga aku UN pun bagus gitu kan. Maksudnya itu suatu kenangan memorable gitu buat aku gitu kan. Dan ya sekarang aku tidak seperti itu gitu Mas. Jadi mungkin itu adalah kenangan yang memang buat aku tuh sangat-sangat berkesan lah gitu kan. Selain juga maksudnya aku juga pas kecil kan juga ada teman-teman segala macam ya, kayak kita mungkin sering main bareng gitu kan. Atau mungkin yang paling sering dikenal sama orang ketika kita kecil gitu ya. Kalau kita main bola sore-sore tuh kan, itu peluitnya apa coba Mas? Kalau misalkan Mas main bola tuh kan, peluitnya kan itu pelit-pelit kan, kalau dewasa gitu kan. Kalau kita dulu tuh peluitnya adalah azan maghrib Mas, iya kan? Azan maghrib tuh kita pulang gitu loh. Kalau aku dulu ibu aku pulang kemarin masih curi-curi dikit lah gitu. Itu kayak gitu. Lagi berantem dikit lah, panas lah, sering kayak gitu. Jadi lebih ke sana sih, kayak itu tuh maksudnya memang kenangannya memang itu buat aku tuh memorable banget itu kan, karena ketika aku SMP SMA pun itu aku nggak dapetin lagi karena mungkin teman-temanku juga udah pada fokus sendiri-sendiri gitu kan, kayak gitu sih kurang lebihnya Mas.
Oke, berarti emang ini ya pertemanan bareng sama teman-teman bola gitu kan, tapi juga ada sisi akademisnya gitu. Tapi kalau waktu sendiri tuh biasanya ngelakuin apa tuh? Belajar? Aduh, itu lebih parah sih mas. Apa tuh? Kalau sendiri ya, aku tuh dulu pas kecil, mungkin pas SD mungkin nih kita ngomongin ya, main warnet mas. Main warnet? Wow. Iya. Oh iya. Iya. Kalau itu kira-kira tahun berapa sih? Aduh, aku lupa pastinya berapa sih mas. Cuman aku dari kecil juga maksudnya suka main games kan. Dan aku pernah kejadian, kalau ini kan kita, misalkan pas bulan puasa gitu ya kemarin tuh. Pas bulan puasa aku masih inget banget. Kan ada yang namanya iktikaf ya mas ya. Kita tuh berarti berdiam diri di masjid kan. Aku tuh iktikaf tuh pas kecil tuh kan sama teman-teman yang lain. Kurang lebih sekitar 4 orang lah. Iktikaf tuh di masjid jam 12 kan. Jam 2 ada yang ngajak, "Lam, warnet yuk." Ya saya kan gimana mau menolak gitu ya. Akhirnya berempat tuh kita ke warnet bareng gitu kan. Jadi bukan ngajinya di masjid, jadi kita lebih main warnet bareng gitu kan. Maksudnya itu emang kayak gimana gitu ya, kayak gitu sih mas. Masa-masa inilah ya, apa namanya, melompat dari pagar gitu kan ya. Itu apa namanya, kayak zaman kecil tiap orang pun pernah mengalami itu. Dan tapi gimana tuh Ahlan akhirnya sadar, wah ini sesuatu yang kayak butuh di stop nih, karena kan nggak tahu, banyak juga istilahnya orang yang nggak tahu ini butuh di stop nih gitu. Kalau aku sih stopnya ya mas ya, itu karena mata sih mas. Jadi pas aku setelah keluar dari warnet, aku tuh lihat jalan tuh kan, kayak bingung gitu loh mas. Maksudnya dalam artian kayak ada yang gelap, ada yang jauh, kayak maksudnya aku bingung sendiri gitu loh mas, tentang pandangan aku sendiri gitu kan. Saya pada akhirnya aku mikir kayak, wah kalau aku misalkan main terus warnet, ini aku bakal gimana matanya gitu kan. Saya pada akhirnya aku berhenti buat main warnet, dan ya alhamdulillah gitu kan, maksudnya udah terkurangi lah kecanduan buat main warnetnya gitu kan, kayak gitu sih mas. Itu apa namanya, SMP atau SD tinggal? Aku lupa sih, mungkin kisaran SD atau SMP sih mas, kayak gitu. Kayak gitu. Ya itu ya umum sih. Ya, itu benar-benar masa-masa kita istilahnya exploring sesuatu lah yang dulu benar-benar kita lingkungannya benar kuat dari orang tua banget gitu kan. Terus mulai SMP kita mulai ya akhirnya explore bareng sama teman kita nih yang apa namanya, betul lah. Karena kan kalau misalnya kita temenan juga ya, maksudnya kan mereka tuh kan juga sama pengen explore kan. Entah itu explore dirinya, entah itu explore lingkungannya, kan juga mereka pasti pada kemana-mana gitu kan. Itu tuh yang aku lakuin pas aku kecil kemarin gitu mas. Jadi aku lebih explore kemana-mana, ke banyak hal juga gitu kan. Sehingga pada akhirnya kebentuk aku yang sekarang gitu mas, seperti itu. Iya. Terus waktu SMA gimana tuh? Ini masih berarti SMP, SD, SMP, SMA ini masih akademis masih anak gitu. Sebenarnya kalau akademis berhenti sampai SMP sih mas. SMA udah kayak assalamualaikum gitu. Ini saingan makin banyak karena ya udah benar-benar dikumpulin. Betul. SMP sebelumnya yang ternyata banyak nih orang-orang yang cerdas. Gitu, dan fun fact ya mas ya, aku tuh SMA nggak pernah nyentuh 10 besar mas. Kayak aku pas SD SMP tuh kan aku 3 besar terus kan. Tapi pas SMA tuh aku nggak pernah sama sekali ke 10 besar. Krisis identitas nggak waktu itu? No, aku mikir kayak, oh ya udah gitu loh. Karena mikirnya ketika aku ranking 11, maksudnya ranking di luar 10 besar, aku mikirnya itu wajar gitu. Karena aku dulu nggak pernah belajar kan. Maksudnya nggak pernah yang kayak getol banget belajar tuh nggak pernah mas. Kayak aku lebih explore ke dunia luar gitu mas. Kayak tadi aku bilang, aku kan pernah di radio juga gitu kan. Jadi memang lebih ke arah sana. Makanya aku mungkin di akademisnya agak kurang gitu. Tapi aku tidak terlalu berpikir itu negatif juga gitu kan. Karena pada akhirnya aku menemukan yang baru di luar juga sih mas, seperti itu. Berarti waktu SMA udah masuk ke dunia radio? Udah, aku tuh masuk ke radio tuh kurang lebih kelas 11 mas. Itu radio di Ardan kan. Itu aku ikut di Ardan School. Jadi kita dari masing-masing sekolah tuh dikirimin gitu kan. Kayak ada perwakilannya istilahnya gitu kan, yang pada akhirnya seleksi juga gitu kan. Nah, aku tuh kepilih dari Cimahi mas. Kayak gitu, dari SMA aku kan. Dan ya fun fact-nya, aku tuh kan kalau misalkan siaran, itu kan kita kebagian tuh jadwal pagi kan. Jadwal dari jam 5 sampai jam 6 pagi. Kayak dimana orang-orang tuh mau sekolah segala macam kan, lagi prepare segala macam gitu kan istilahnya. Nah aku tuh, kalau misalkan siaran, itu tuh aku berangkat dari rumah sekitar jam 4:30 mas. Pagi. Buat sampai di Arden. Siaran sejam kan, jam 6 beres, setengah 7 ke sekolah. Itu kayak, wah ngebut banget mas itu. Kayak gitu. Tapi itu seru sih, maksudnya aku dapat banyak pelajaran tuh dari Ardan juga gitu kan. Kayak aku bisa belajar bagaimana caranya berbicara gitu kan. Bagaimana cara kita nge-MC, bagaimana cara kita jadi announcer gitu kan. Itu banyak banget pelajaran yang aku dapetin dari Ardan sih mas.
kayak gitu. Tapi waktu itu dibolehin tuh, dipersilahkan sama orang tua tuh. Boleh. Nggak ada pertentangan sama sekali. Enggak sih mas, karena orang tua mikirnya kayak itu mungkin bidang yang aku suka gitu kan. Orang tua aku tahu aku tuh suka ngomong. Orang tua aku tahu aku tuh suka explore gitu kan. Jadi pada akhirnya ketika aku nemu di radio, mereka tuh kayak, oh silakan, mungkin ini dunia kamu gitu kan. Iya. Saya pada akhirnya aku mikir kayak, oh iya juga gitu kan. Kayak gitu sih mas sebenarnya. Oke. Terus apa namanya? Ya lanjut nih. Di SMA terus mulailah masa kuliah. Itu gimana tuh? Milih akhirnya kimia gitu kan. Dan ya mungkin teman-teman aku dulu kayak kebanyakan kalau misalnya ke yang ke radio obrolannya mostly public speaking gitu kan. Komunikasi ya. Komunikasi atau hal-hal yang sosial itu mendingan bisnis sekalian itu. Iya. Nah, itu kenapa tuh kimia tuh? Sebenarnya mas ya, aku tuh kimia tuh sebenarnya nggak mau banget gitu mas. Kayak aku kimia tuh lebih ke cari aman sih sebenarnya. Karena kan dulu tuh ada nih yang namanya tuh kuota untuk SNMPTN kan, atau undangan ya kan kalau kita sekarang tuh kenalnya. Nah aku tuh undangan ada di peringkat bawah mas. Dalam artian kalau aku ngambil yang ke atas kan nggak keterima dong gitu kan. Iya, aku mikir kayak kalau gue ambil yang atas sayang nih kuotanya gitu kan. Akhirnya aku konsul dengan guru BK, dengan guru bimbel segala macam, dan orang tua juga. Akhirnya sepakat tuh, coba deh lan kimia gitu kan. Aku mikir kayak kimia, oh ya udah, karena kan aku juga basically di SMA kan suka kimia kan, tapi cuma sebatas suka doang gitu loh mas, nggak yang pengen banget kimia itu enggak gitu, kayak gitu. Akhirnya pas aku masukin prodinya atau jurusannya, aku ambil kimia di Unpad gitu kan. Akhirnya keterima sampai sekarang. Dan sebenarnya mas ya, tahun kedua aku kuliah, mungkin semester 3, aku tuh pengen pindah juga sebenarnya mas dari Unpad tuh, dari kimia sebenarnya sih. Kenapa tuh alasannya? Karena aku merasa itu bukan passion aku di sana gitu. Karena kan aku dari SMA kan suka ngomong, suka bikin konten segala macem gitu kan. Tapi aku tuh di kimia tuh nggak bisa nemuin itu gitu mas. Kimia tuh kan mungkin kalau orang-orang lihat kayak pasti belajar terus juga bikin laprak atau laporan praktikum gitu kan. Atau mungkin dia pasti di lab terus gitu kan. Itu tuh aku tuh susah gitu loh mas. Aku tuh nggak bisa menemukan apa ya, kebahagiaan aku di sana tuh nggak bisa nemuin itu kayak gitu mas. Karena aku mikir kayak, aduh ini aku nggak suka di sini gitu kan, kayak gitu. Akhirnya aku coba pindah tapi tetap juga nggak keterima gitu. Jadi tetap di kimia Unpad deh kayak gitu mas. Baik. Ya istilahnya udah usaha gitu, tapi nah udah usaha gitu kan untuk keluar, habis itu ternyata nggak keterima dan akhirnya balik lagi untuk ya udah deh terima aja nih, fokus dulu di sini gitu. Itu gimana tuh? Bagaimana ini berdamai nih sama dirinya sendiri? Karena orang tua mas. Gimana tuh ceritanya? Jadi simpelnya, orang tua aku tuh bilang, kalau kamu di kimia, tapi kamu punya skills di bidang lain, kayak komunikasi, kamu tuh bakal bersinar gitu mas. Intinya kayak gitu. Dan aku coba terapkan itu di sana. Ketika aku di kimia, aku bisa public speaking, aku bisa MC, bisa nge-host, bisa berbagai macam yang aku bisa skillsnya. Itu aku bisa lebih all out gitu mas, dibanding temen-temenku yang lain gitu kan. Jadi lebih ke arah sana sih mas. Dan aku juga bersyukur sih karena aku udah dengerin kata orang tua. Aku pun di kimia juga sukses gitu mas. Dalam artian aku jadi mahasiswa berprestasi. Terus juga aku sempat ikut namanya PIMNAS. PIMNAS tuh semacam ajang penelitian buat di kuliahan. Kayak itu tuh emang top banget lah di nasional gitu kan, di bawah Kemendikbud kalau sekarang tuh gitu kan. Maksudnya aku bisa menemukan, pada akhirnya aku tuh nemuin kebahagiaan aku tuh di kimia pada akhirnya gitu. Setelah aku mencoba untuk berdamai dengan diri sendiri gitu mas, kayak oh mungkin Tuhan tuh ngasih aku di kimia tuh mungkin lebih ke arah sini gitu mas, lebih ke arah prestasi yang aku bikin juga gitu. Karena aku berpikir ketika aku misalkan aku masuk ke komunikasi, aku tuh mungkin nggak akan seperti ini gitu mas. Kayak gitu sih mas mikirnya. Mungkin kalau misalnya ya udah komunikasi gitu kan, ya relatif lebih sulit istilahnya yang mau dijual produknya apa. Tapi kalau istilahnya ahli di kimia gitu kan, kimia ini sesuatu hal yang istilahnya nggak banyak orang nih bisa mengeksplor dan menyampaikannya lagi. Gitu ya. Karena kalau misalkan kita anak komunikasi kan itu banyak banget saingannya kan. Yang mereka bisa ngomong, bisa bahasa Inggris itu kan banyak banget gitu kan. Tapi kalau di kimia kan mungkin akan relatif lebih sedikit gitu kan. Jadi kita bisa lebih all out, kita bisa lebih show off ke orang-orang kayak, nih gue kimia gitu kan. Tapi gue bisa skills komunikasi, gue bisa berbagai macam skills gitu kan. Kayak gitu sih mas sebenarnya. Iya. Tapi balik lagi, itu pernah nggak tuh nilainya turun banget gitu karena lagi down banget? Oh jangan ditanya. Dan terus gimana tuh akhirnya bisa catch up lagi itu kan? Itu berat sih mental banget kan yang paling
dibangun. Yes. Sebenarnya kan aku tuh angkatan 2019 ya Mas ya. Which is aku tuh sempat kuliah setahun di Nangor kan. Itu offline kan. Itu tuh agak jeblok nilainya, agak turun gitu kan. Karena susah gitu kan. Cuman pas di tahun berikutnya COVID kan. Online tuh. Kita kalau belajar bareng-bareng gitu kan. Kita belajar soal juga bareng-bareng. Ujian pun bareng-bareng sebenarnya. Kayak maksudnya kita coba discuss lah kayak gimana gitu kan. Pada akhirnya itu tuh bisa buat aku tuh bangkit lagi gitu Mas. Kayak aku mikir kayak dengan online pun aku bersyukur sih Mas karena punya teman-teman yang bisa support aku di akademis gitu kan. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi dengan online tuh aku bisa belajar banyak lewat diskusi online gitu kan. Sehingga pada akhirnya materi aku nggak ngerti pun aku pada akhirnya bisa gitu Mas. Kayak gitu sih. Iya, berarti ya waktu di masa kuliah ini pertemanan juga berpengaruh banget sih Mas. Ya ekosistem yang istilahnya membantu Ahlan untuk ya akhirnya bangkit lagi. Terus orang tua juga bantu tuh istilahnya ngedorong bahwa ya lu punya sesuatu hal yang nggak dimiliki nih sama teman-teman lu yang lain, manfaatin gitu kan. Iya. Oke. Terus kegiatan selain di kuliahan apa gitu? Nah, kalau tadi kan di akademis ya Mas ya. Ini kita berbicara mengenai non akademis ya. Yang pertama tadi kan aku bilang di ajudan gubernur Jawa Barat kan. Itu tuh seru banget Mas. Gimana tuh awal masuk ke situ atau teryakinkan untuk masuk situ atau ya? Awalnya sih aku tuh lihatnya di Instagram kan. Kayak ada Instagram dari Dinas Pemuda Olahraga Jawa Barat. Dia tuh ngeposting kayak ada nih program untuk bisa mendampingi Pak RK gitu kan. Aku tuh mikir kayak wah keren nih kalau kita bisa deket Pak RK gitu kan, yang mana kan dia orang pertama di Jabar gitu kan, nomor 1 gitu loh di Jabar gitu kan. Akhirnya aku coba daftar, bikin video profile gitu kan, di post Instagram dan akhirnya kepilih gitu kan. Dan yang aku bersyukur tuh adalah aku tuh bisa kenal orang-orang Pak RK dan punya relasi ke sana sih Mas. Itu yang paling aku syukurin banget gitu kan. Karena aku berpikir buat sekarang ya, relasi itu penting banget sih Mas. Ketika kita nggak ada relasi itu kita gimana mau bergerak gitu kan istilahnya gitu kan. Itu tuh yang paling bikin aku kayak bersyukur banget sih bisa ada di program itu gitu kan. Kayak aku ketemu orang-orang keren juga karena pesertanya pun kan di Indonesia gitu kan. Itu kita dikumpulin di Jawa Barat buat mendampingin Pak RK gitu kan. Kayak kita bisa belajar bagaimana beliau mengambil keputusan, bagaimana beliau bertemu dengan masyarakat. Kita belajar itu Mas. Itu banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak RK gitu sih sebenarnya. Kayak gitu Mas. Terus nah ini kan udah banyak nih kegiatan-kegiatan yang dicobain, dirasain juga, pengalaman juga, mulai dari di kegiatan di kimia, terus habis itu di sosial media juga jalan, terus organisasi juga jalan gitu kan. Gimana nih kira-kira ke depan Ahlan nih mau next-nya tuh ngapain lagi sih habis ini? Oke. Sebenarnya kalau buat planning ke depan berarti Mas ya. Kalau misalkan di akademis itu pengen S2 sih Mas sebenarnya. Karena kebetulan dosen pembimbing aku tuh kan dia adalah dia adalah anak S3 di Belanda kan. Dan aku tuh pengen kesana karena aku mikir kayak aku tuh bisa ke Belanda karena ada bantuan dia juga gitu kan. Jadi aku mikir kayak kalau misalkan aku dapat LPDP bisa kita bilang gitu kan. Itu aku pengennya ke arah Belanda sih Mas. Ke kampus dosen aku gitu Mas. Kayak gitu. Itu yang buat akademisnya kan. Jadi aku mungkin lebih ke arah buat studi S2 sih kayak gitu. Cuman kalau misalkan non akademisnya mungkin kerjaan gitu ya. Aku sih lebih tertarik ke arah entertainment sih Mas. Karena tidak mau di kimia lagi. Tapi S2 tadi bareng sama dosennya di Belanda gitu. Nah, aku tuh mikirnya, menyimbangkan itu semua. Aku mikirnya ketika aku ambil S2, aku tuh tetap pengen di entertainment kan. Karena aku pengen coba masukin kimia ke entertainment tadi gitu Mas. Kayak misalkan kalau kita lihat sekarang di TikTok ataupun di Instagram ya, ada Jerome Pauline. Dia matematika kan. Dia bawa matematika ke sosial media, rame itu. Kimia kan belum ada. Saya kan bisa gitu kan. Jadi itu aku melihat kayak ada potensi lah untuk aku bisa masuk ke sana gitu kan. Dengan aku misalkan punya studi yang lebih tinggi, aku bisa menyampaikan lebih banyak juga ke orang-orang gitu kan. Ke sana sih Mas arahnya. Ya. Terus ya berarti ini sebenarnya yang aku tangkap ya. Dan coba minta tolong di benerin ya kalau nggak salah. Jadi ya Ahlan nih istilahnya melihat bahwa kimia ini adalah sesuatu hal yang istilahnya rumit lah pada umumnya untuk orang ini. Dan Ahlan istilahnya mengambil tanggung jawab untuk akhirnya ya menyampaikan bahwa kimia ini adalah sesuatu hal yang menarik, yang mudah dimengerti oleh khalayak umum. Ya akhirnya itu juga sebenarnya akan membuat
warga Indonesia jadi lebih suka lagi nih sama hal-hal yang sifatnya kimia atau Yes. STEM ya, STEM itu science, teknologi, engineering, sama M-nya matematik. Bahwa itu ya sebenarnya itu adalah bagian dari hidup juga kan. Dan gimana supaya itu jadi menarik dan akhirnya ya kita bisa berkembang nih as human, as yes country juga Yap, di Indonesia betul. gitu kan. Dan ini sih mas, yang aku paling suka tuh di kimia adalah kalau aku bawa-bawa tentang kimia di konten itu pasti rame mas. Jadi senang tuh aku kan. Dalam artian aku dapat likes yang banyak, comments yang banyak. Maksudnya dapat atensi lebih dari orang-orang gitu kan. Karena aku melihat tadi aku bilang gitu kan, di TikTok pun atau di Instagram itu tuh jarang banget ada orang yang bahas tentang kimia gitu kan. Jadi aku tuh berusaha masuk dan ya terbukti ramai juga gitu kan. Aku tuh mikir ke arah sana sih mas. Jadi kayak kalau aku misalkan fokusin di kimia terus di konten sosial media gitu kan, itu kayak bakal lebih menjual ke orang-orang sih mas. Kayak gitu sih jatuhnya. I see. Mhm. Oke. Jadi barusan kita udah belajar ngobrol nih bareng sama Ahlan tentang bagaimana Ahlan menemukan bahagianya dari masa kecil terus akhirnya ya sampai sekarang, dan akhirnya bagaimana nanti Ahlan istilahnya ke depannya tuh untuk tetap bahagia gitu kan ya. Di sini aku juga belajar bahwa ya akhirnya dari banyak hal-hal yang Ahlan hadapi ini istilahnya ya tetap aja naik turun. Itu sebuah hal yang pasti yang dijalani oleh setiap orang lah ya. Meskipun awalnya sempat mungkin mendefinisikan dirinya sebagai orang yang benar-benar akademik gitu kan ya. Terus akhirnya di SMA tiba-tiba berubah, ada perubahan dalam diri juga atau lingkungan juga mungkin yang akhirnya malah bisa Ahlan nih melihat hal tersebut sebagai sebuah keuntungan gitu. Masuk ke ranah komunikasi, terus juga akhirnya sempat juga akhirnya ada goncangan juga kembali sebenarnya di waktu kuliah gitu kan ya. Yang mana menurut aku pribadi itu juga sangat-sangat berat dan akhirnya untungnya Ahlan punya ekosistem mulai dari keluarga terus juga teman-temannya yang akhirnya bisa ngedukung Ahlan untuk bangkit lagi dan menerima bahwa ya ini kekuatan dari Ahlan dan akhirnya bisa utilize kekuatan tersebut untuk akhirnya bisa memberikan kebermanfaatan untuk khalayak gitu sih yang aku lihat ya. Dan bahkan itu juga akhirnya ngebawa Ahlan bisa mendapatkan kepercayaan nih untuk jadi orang yang dekat dengan Pak Ridwan Kamil sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat gitu. Ya kurang lebih seperti itu yang aku pelajarin di sini. Terima kasih sudah menonton podcast kami Meramu Rasa bersama Ahlan. Jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe untuk menyampaikan pesan-pesan dan pemikiran teman-teman dan dukung kami untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya. Terima kasih.